Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang bab poligami dalam ajaran Islam. Sebelumnya, kami di sini bersama dengan Bapak Ustadz Dedi dari Masjid Jami Al-Huda. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Dean Zahara. Dan saya Dita Dianto. Saya Bayu Krishna. Mungkin kepada Bapak boleh dimulai bagaimana sih apa itu poligami? Poligami ialah salah satu daripada keadaan. Kenapa harus berpoligami? Di sini katakan ingin memiliki anak laki-laki. Jadi kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia bisa ada alasan dan bisa berpoligami. Yang kedua, memperbanyak keturunan. Terus selanjutnya, dan yang ketiga, istri tidak dapat menjalankan sebagai seorang istri. Di antaranya mungkin karena dia uzur atau cacat ya, udah nggak mampu lagi, itu juga bisa diberpoligami ya. Juga tidak dapat disebutkan penyakit tersebut dan juga tidak dapat melahirkan, memberikan keturunan pada seorang suami. Bisa juga dia itu lanjut usia ya. Jadi itu adalah salah satu faktor kenapa orang berpoligami. Lalu bisa juga dia kerja jauh, jadi antara kota atau desa gitu ya, itu bisa menimbulkan poligami. Tapi tentunya kita harus ada izin secara agama, izin daripada istri yang kedua. Dia mengizinkan atau tidak, ya, kalau dia tidak mengizinkan, ya jangan. Mari jadi dosa, kita bohong dulu, menapik, itu harus bila semuanya. Oke Pak Ustadz, di sini saya mau menanyakan bagaimana sih poligami dalam Islam, mungkin syarat-syarat dan ketentuannya itu seperti apa? Yang pertama, dia harus berlaku adil pada istri-istrinya, memberi nafkah pada istri-istrinya. Juga tidak boleh dia melebihi daripada 4 untuk mempunyai seorang istri. Makanya dikatakan di surah An-Nisa itu ayat ketiga, wa in hibtum alla taksitu fil yatama fa inkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu bawahidatan aw ma malakat aymanukum jarika adana alla ta'ulu. Jadi kalau memang kamu tidak mampu untuk mempunyai istri di antara 1 atau 2 atau 3, lebih baik kamu hanya 1 saja. Itu lebih baik agar kamu tidak berbuat zolim ya. Jadi kenapa berbuat zolim? Karena kalau kita bisa punya 1 kita mampu, tapi yang tidak 3 kita tidak nafkahkan atau kita telantarkan, maka itu akan berbuat zolim dan akan datang murka Allah kepada orang tersebut. Jadi kata Allah, kalau memang kamu nggak mampu semuanya, udah 1 aja, cukup 1 ya. Jadi Islam tegas mengatakan bukan kita berpoligami untuk menuruti hawa nafsu. Kenapa Rasul nikah? Pertama, karena Siti Khadijah itu sudah lanjut usia. Kenapa dia nikah sama orang yang paling muda, Siti Aisyah? Karena untuk nanti dikala ia meninggal akan disyaratkan ada kalanya hadis riwayat dikisahkan oleh Siti Aisyah. Jadi Aisyah itu bukan orang sembarangan, orang terpandai di Mekah, orang paling cerdas, makanya dinikahi lah. Jadi ada alasan. Makanya orang-orang Rasul mengatakan kalau Nabi itu ya doyan kawin dan sebagainya, itu salah. Kalau Nabi nikahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar bertanggung jawab sebagai seorang suami. Ustadz, lanjut pertanyaannya, bagaimana sih seorang suami mengatur keadilan dalam poligami? Dan apa konsekuensi apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil? Jadi kalau memang dia tidak berlaku adil ya terhadap istri-istrinya, tidak bisa adil, ya dikatakan tadi dia cukup dengan 1 saja, tidak melebihi daripada apa yang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dia itu tidak adil. Kalau kamu tidak mampu dengan istri-istrimu, lebih kamu 1 saja. Jadi adil ini benar-benar ditegakkan oleh agama kita. Kenapa?
Karena adil itu cukup dia untuk makan, papannya dan lain sebagainya. Jadi bukan nikah lalu begitu saja ditelantarkan, malah akan menjadi dosa dan juga akan mendapatkan azab dari Allah, menimbulkan kezaliman, menimbulkan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mentelantarkan juga menyusahkan orang lain di antaranya istrinya ini. Jadi harus adil benar. Kita lihat daripada Kiai almarhum Maghfirullah Arifin Ilham itu isinya 3 4, tapi dia mampu karena dia ngerti agama ya, karena dia tahu. Tapi kalau orang-orang banyak di luar sana yang meninggalkan istrinya, anak perang, karena ikan menjadi jolim dan akan mendatangkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari urusan ya. Pak, kan untuk laki itu boleh untuk poligami, sedangkan wanita itu tidak boleh. Nah. Itu kenapa? Jadi Allah memberikan seorang laki-laki, Nabi Adam itu pertama kenapa sebagai khalifah, pemimpin. Bahkan sholat itu dipimpin oleh wanita, kalau ada laki-laki tidak sah. Makanya kenapa diberikan kepada laki-laki untuk bisa berpoligami? Karena pemimpin. Sedangkan wanita dibuatnya dari tulang rusuk laki-laki kan, dari Nabi Adam sampai Hawa. Jadi tidak boleh kalau isi itu berpoligami, tidak boleh, tidak ada ya. Islam tidak membenarkan. Tapi kalau itu pun kalau dia laki-laki mampu, kalau nggak mampu cukup satu kata Allah, daripada menyusahkan, mentelantarkan orang lain. Jangan menuruti hawa nafsu syaitan hingga akhirnya orang itu akan sengsara, susah untuk pendidikannya, makannya juga susah gara-gara dia punya suami orang lain. Itu dia mempoligami tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Pak, tapi satu lagi nih Pak. Iya. Sebisa nih Pak, poligami itu harus ada izin dari istri pertama. Ya jelas. Apabila istri pertama tidak mengizinkan, tapi dari seorang suami ini tetap dan memaksa untuk berpoligami, itu gimana? Itu nekat ya. Jadi banyak kan bohongnya juga, akan datang kezaliman, buat diri dia akan datang ayat dari Allah hingga dia berdusta sama umur, ini akan menjadi dosa karena dia mungkin akan beralasan dengan dari dia ada meeting apa lembur keluar kota kan seperti itu banyak. Kalau kita tidak jujur dengan istri kita yang utama dan itu tidak menjalani itu dan sempurna, tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti tadi, kalau dia sudah usianya agak lanjut, dia sudah tidak bisa lagi melayani seorang suami secara nafkah batin, terus dia juga punya sakit kejiwaan yang tidak bisa disembuhkan, itu bisa beralasan. Tapi kalau istri segar bugar dapat bisa melayani kita dengan sesuai apa dengan dia sebagai seorang istri, itu namanya nekat, menuruti hawa nafsu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.